Kekerasan yang tergolong ekstrim terhadap seorang anak oleh keluarganya sendiri di Goa, Sulawesi Selatan mengundang keprihatinan publik. Miris pula penganiayaan diduga berlatar ritual pesugihan. Mengapa kekerasan ekstrim di lingkaran keluarga bisa terjadi dan bagaimana pula penanganan terbaik bagi korban yang masih di bawah umur? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Yang pertama ada Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes E. Zulpan, psikolog forensik Reza Indragiri, dan Ketua KPAI Susanto. Selamat pagi Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya ke Pak Zulpan terlebih dahulu. Pak Zulpan, mungkin boleh ada informasi terbaru terkait dengan penyelidikan dari kasus ini. Eh, Saat ini berapa tersangka yang saat ini sudah ditetapkan oleh kepolisian? Setidaknya yang kita ketahui kan di dalam di dalam ruangan tersebut pada saat ini terjadi ada 4 orang paman, kakek, dan kedua orang tua. Apakah sudah ada penambahan tersangka di sini? Ya, baik. Selamat pagi. Terima kasih Mas Timothy dan juga Mas Reza dan Pak Susanto. Jadi bisa saya sampaikan bahwa update terbaru penanganan kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Kabupaten Goa ini, hingga saat ini penyidik dari Satreskrim Polres Goa telah menetapkan sebanyak 4 orang tersangka. Ya, jadi awalnya kita pada hari Sabtu menetapkan 2 orang tersangka, yaitu kakek dan juga paman, yang mana mereka terlibat dalam kegiatan tersebut, yaitu ritual itu dengan memegang tangan dan juga kaki daripada AP yang berusia 6 tahun. Nah, kemudian dalam pemeriksaan lanjutan yang kita lakukan, ya kita mendapat keterangan tambahan bahwa berdasarkan pengakuan tersangka bahwa kegiatan yang dilakukan dengan membantu orang tua korban AP ini, yaitu HS dan TAU, ini dilakukan karena maksud-maksud tertentu, yaitu dalam rangka ritual. Nah, inilah dengan keterangan tambahan ini, kemudian juga kita mendapatkan keterangan lain, ya dalam pemeriksaan yang kita lakukan terhadap para saksi, bahwa 1 hari sebelum kekerasan dilakukan kepada anak perempuan yang berusia 6 tahun, tepatnya tanggal 31 Agustus, itu kakak daripada anak perempuan ini, yaitu yang berinisial DS, yang juga merupakan putra daripada mereka, itu meninggal dunia. Ya, meninggal dunia, kemudian ada keterangan yang sudah menyatakan sebelum meninggal dunia, DS ini dipaksa meminum air yang telah dicampur dengan garam, ya air garam sebanyak 2 liter. Kemudian juga ada tanda-tanda kekerasan lainnya yang baru kita dapat dari keterangan tambahan yang kita peroleh. Sehingga dengan berbagai keterangan yang lain, ya ini memperkuat bahwa kedua orang tua tersebut, ya yang pertama kali kita amankan itu seolah-olah mengatakan berhalusinasi, ya. Tetapi penyidik berkeyakinan bahwa mereka ternyata melakukan itu dengan sengaja karena mempercayai satu aliran-aliran tertentu yang mereka yakini. Dengan sadar begitu Pak Zulpan ya berarti ya. Ini Ya, betul ya. keempatnya untuk kedua kasus kah atau satu kasus yang melibatkan AP, tapi untuk kasus kakaknya ini bukan keempatnya seluruhnya yang terlibat, diduga terlibat? Ya, ini nanti tentu akan kita kembangkan ya. Kalau sementara ini kan masih dalam satu kasus ya, satu laporan polisi, bahwa mereka pada saat itu adalah melakukan kekerasan terhadap AP ya yang berusia 6 tahun. Nah, kemudian ada keterangan tambahan yang lain, ya nanti akan kita lihat apakah paman dan kakek korban ini pada saat kekerasan fisik yang mengakibatkan meninggalnya kakak AP itu terlibat lagi atau tidak begitu. Oke, tapi setidaknya untuk korban yang kita ketahui saat ini operasinya berhasil, ini kita sambut dengan baik. Kondisi psikologisnya sendiri bagaimana Pak Zulpan? Ya, jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Goa. Ya, kemarin sesuai dengan atensi Bapak Kapolda Sulawesi Selatan ya kepada Kapolres Goa untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Ini telah dilakukan yaitu dengan membantu pelaksanaan operasi termasuk biaya operasi yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Kemudian juga pemerintah daerah dan Polres Goa juga memberikan perlindungan terhadap anak dengan menurunkan tim daripada perlindungan perempuan dan anak, sehingga pengamanan terhadap anak ini nanti
diharapkan bisa terjaga. Kemudian pada saat operasi kemarin juga saya ikut melihat ya bahwa memang kerusakannya itu cukup parah ya. Syukur alhamdulillah operasi berjalan lancar ya. Hari ini rencananya buka perban kata dokter. Kemudian setelah itu nanti untuk recovery ataupun penyembuhan itu memerlukan paling tidak 6 bulan waktu ya. Oke, 6 bulan untuk penyembuhan, tapi setidaknya kita mendengar bahwa operasinya berjalan dengan baik. Saya ke Pak Susanto. Pak Susanto, saat ini mungkin perhatian KPAI ada pada korban tentu saja. Apa sebenarnya pendampingan maupun bantuan yang akan dibutuhkan oleh korban pada saat ini? Dari mana ia akan bisa mendapatkannya, mengingat justru pelaku di sini adalah orang tuanya sendiri? Ya, terima kasih Bung Timothy. Pertama, kasus yang melibatkan pelaku orang terdekat ini sebenarnya kan bukan kali pertama ya. Dalam beberapa kasus tampaknya orang dekat korban sebagai pelaku kekerasan dengan berbagai motif ya. Karena faktor cara berpikirnya yang tidak ramah terhadap anak, faktor keyakinan tertentu, itu bisa saja terjadi. Jadi banyak ragam yang memungkinkan seseorang melakukan tindakan kekerasan. Nah, dalam konteks perlindungan terhadap korban, tentu kami menyesuaikan dengan mandat yang melekat pada kami ya, karena kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan sebenarnya peran-peran KPAI tentu berbeda dengan peran yang dilakukan oleh Dinas PPPA. Secara eksekutorial tentu upaya rehabilitasi terhadap korban adalah di lembaga layanan. Katakanlah di PHP 2 TP2A, kemudian atau UPTD PPA yang ada di tingkat kabupaten atau kota, atau jika memungkinkan adalah tidak memungkinkan bisa juga dihandle oleh tingkat provinsi, itu adalah handling rehab terhadap korban. Tapi tentu kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah sejauh mana progres rehab terhadap korban, sehingga mudah-mudahan nanti upaya yang dilakukan jauh lebih maksimal dari sebelumnya. Tetapi upaya yang sudah dilakukan, baik proses yang sedang berjalan dilakukan oleh teman-teman kepolisian, dikawal oleh Pak Kapolda, ini tentu langkah baik untuk mengusut perilaku yang tentu tidak ramah dan tidak berkesesuaian dengan perlindungan anak. Selain tentu Dinas PPPA yang tadi sudah mengupayakan, tentu ini merupakan upaya baik. Tapi tentu tidak hanya berhenti di sini, saya kira. Teman-teman korban juga penting memberikan support ya. Jangan kemudian nanti kalau katakanlah anak korban berteman dalam katakanlah main di lingkungannya ya, itu tentu teman-teman jangan juga mengungkap lagi kasus-kasus yang sebelumnya yang dialami oleh korban, atau sampai juga katakanlah misalnya membuli korban, itu tidak boleh terjadi. Jadi kita harus benar-benar disupport oleh lingkungan, lembaga layanan, dan para pihak yang berkepentingan terkait dengan pemakaian perlindungan anak ini. Iya, sebenarnya Pak Susanto, kita ingin tahu juga, ini beritanya mengejutkan kita karena salah satunya adalah alasan dari orang tuanya melakukan hal tersebut, yaitu mengenai pesugihan ini. Nah, saya ingin tahu juga dari data yang dimiliki oleh KPAI, apakah memang hal seperti ini pernah terjadi juga, apakah pernah dilaporkan juga atau ditemukan oleh KPAI? Ya, memang kasus ini kan unik ya. Kalau dari sisi latar belakang ya, kenapa kemudian anak menjadi korban karena katakanlah keyakinan tertentu. Dibandingkan kasus-kasus lain, ini tentu jauh lebih minim lah. Memang ada dulu beberapa tahun lalu memang ada juga, tetapi tidak sebanyak kasus-kasus yang lain. Contoh di dalam survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2020 dalam situasi COVID, memang kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dekat, ada ayah, ada ibu, ada pihak lain termasuk kakak, itu memang kerentanannya memang cukup tinggi ya. Tetapi konteks motifnya tidak seperti ini. Jadi ini lebih ekstrim begitu Pak Santo ya? Ya, ekstrim. ini saya kira memang juga harus juga menjadi bagian dari evaluasi kita bersama, termasuk juga lingkungan sosial ya.
Jika ada seseorang yang melihat gejala gerak-gerik ya, hal-hal seperti ini, apalagi melihat suara atau mendengar suara anak menjerit ya, hal-hal seperti ini saya kira juga butuh sensitivitas dan responsif lingkungan ya, agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Oke, saya ke Bang Reza. Bang Reza, kalau melihat apa yang dikenakan kepada kedua orang tuanya, ini kan Undang-Undang Nomor 23 2002 sebenarnya. Sementara kita melihat bahwa ini kekerasan ini, seperti kata Pak Susanto juga, ini memang unik nih. Dan uniknya itu membuat kita ngeri begitu melihatnya. Bagaimana hal seperti ini bisa sampai terjadi. Bahkan mungkin saya sendiri membaca beritanya dari awal sampai mulas begitu, Bang Reza, melihat kok bisa begitu hal seperti ini terjadi. Jadi ada sisi ekstrimnya di sini. Anda sendiri melihat bagaimana sebenarnya hukum harusnya bisa menilai kasus seperti ini, Bang Reza? Bang Timothy, saya tidak hanya merasa ngeri, tapi saya sekaligus marah luar biasa. Barangkali tidak sedikit orang yang punya sensasi perasaan yang sama. Tapi persoalannya adalah, saya menaruh hormat pada undang-undang. Yang diterapkan dalam kasus semacam ini adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Tetapi persoalannya adalah kalau kemudian peristiwa ini tanda petik sebatas kita bingkai sebagai kekerasan ekstrim, dalam bahasa undang-undang yang dipakai adalah kekerasan berakibat luka berat. Sedih untuk saya katakan bahwa kekerasan yang berakibat luka berat ternyata ancaman hukumannya hanya maksimal 5 tahun. Jadi betapapun kita memperbincangkan topik ini dengan emosi yang sudah naik ke kepala, tetapi ternyata bayangan di depan adalah pelaku, andaikan divonis bersalah dengan pasal kekerasan luka berat, ancaman hukumannya hanya segitu. Kalau memang pelaku adalah orang dekat, maka bisa ditambah sepertiga. Tapi itu pun belum sungguh-sungguh mewakili suasana hati pribadi saya paling tidak. Nah, saya sungguh-sungguh berharap dari teman-teman di otoritas penegakan hukum bisa menemukan pasal-pasal tambahan yang memungkinkan adanya pemberatan lebih dari 5 tahun. Misalnya, kalau memang peristiwa ini dilatar belakangi dengan motif pesugihan. Pesugihan yang saya pahami adalah cara-cara yang tidak rasional untuk katakanlah mendapatkan keuntungan ekonomi, keuntungan finansial. Kalau memang itu yang dilakukan, maka bukankah ini merupakan bentuk eksploitasi terhadap anak? Di dalam definisi eksploitasi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak didefinisikan sebagai antara lain pemanfaatan fisik. Nah, saya pikir terjadi pengerusakan fisik sedemikian rupa adalah sebagai cara, kalau memang pesugihan, cara untuk memperoleh manfaat finansial itu. Nah, andaikan definisi eksploitasi bisa diterapkan pada kasus semacam ini, maka di samping masalah kekerasan dengan akibat luka berat, tapi juga kita berhadapan dengan masalah eksploitasi. Ancaman hukumannya agak lumayan, yaitu maksimal 10 tahun. Sesungguhnya itu juga belum sungguh-sungguh mewakili amarah saya sesungguhnya. Tetapi paling tidak 10 tahun, tanda petik lebih baiklah daripada 5 tahun. Itu satu hal. Yang kedua, ada warna-warna nilai adat, ada warna keyakinan lokal yang barangkali turut bermain-main dalam peristiwa ini. Yang ingin saya katakan adalah akan sangat baik kiranya apabila komunitas setempat, baik pada kasus ini maupun kasus-kasus serupa lainnya, mencoba mencari tahu adakah nilai-nilai adat, adakah hukum-hukum adat yang bisa diterapkan untuk menanganinya. Harapan saya, di samping sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku, andaikan mereka divonis bersalah, hukum adat itu juga bisa diaktifkan, yang akan memunculkan adanya sanksi sosial tambahan bagi para pelaku. Memang akhirnya saya seperti terobsesi untuk menghukum para pelaku. Tidak saya pungkiri. Kalau kemudian paling tidak amarah saya pribadi itu kemudian bisa direalisasikan oleh otoritas penegakan hukum, maka kita patut berharap bahwa di samping memunculkan efek tangkal bagi kejadian-kejadian berikutnya, ini juga akan memunculkan efek redam terhadap kemungkinan adanya aksi-aksi main hakim sendiri. Kita termasuk saya tentu menolak aksi-aksi semacam itu. Nah, agar kemudian amarah publik atau paling tidak amarah saya pribadi bisa diredam, maka tadi saya katakan coba cari pasal-pasal tambahan yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, plus juga mencoba mengaktifkan hukum adat setempat. Setidaknya memang harus memberikan rasa keadilan tersebut. Nah, ini mungkin lebih jauh lagi mengenai bagaimana agar publik juga bisa percaya kalau hal seperti ini terjadi,
maka hukum akan memberikan rasa keadilan tersebut. Ini mungkin boleh ditanggapi Pak Zulpan mengenai apakah memang ada kemungkinan untuk menyebar ataupun digunakan pasal-pasal lainnya? Ya, terima kasih Mas Timothy dan Mas Reza masukannya. Jadi benar bahwa dalam hal ini penyidik menggunakan penerapan undang-undang terhadap perlindungan anak yaitu nomor 35 tahun 2014 ya, itu tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 ya tentang perlindungan anak, di mana di situ ancaman hukumannya maksimal itu adalah 10 tahun. Jadi itu yang sementara kita terapkan. Kemudian ada pun pasal lain yang nanti terkait dengan eksploitasi dan sebagainya, tentunya ini akan menjadi catatan penyidik ya, manakala nanti kedua orang tuanya yang saat ini masih berada di rumah sakit di Kota Makassar ya, yang rencananya dalam waktu dekat mungkin akan kita tarik ke Polres Goa dalam rangka pemeriksaan. Nah, ini nanti mungkin bisa berkembang. Apalagi kita mendapatkan keterangan-keterangan saksi yang lain bahwa kekerasan yang dilakukan kepada AP yang berusia 6 tahun ini juga ada kekerasan lain yang publik juga baru tahu ya, bahwa kakak daripada AP itu 1 hari sebelumnya juga mengalami kekerasan dan bahkan meninggal dunia. Nah, ini tentunya menjadi materi pemeriksaan kita nantinya. Kejadian seperti ini tentunya bisa saya sampaikan juga yang menjadi hal yang memprihatinkan kita, tentunya di Kabupaten Goa dan Provinsi Sulawesi Selatan, karena menurut catatan kepolisian, hal-hal seperti ini, motif-motif pesugihan, kemudian aliran sesat, ini tidak pernah terjadi sebelumnya di tempat tersebut ya, termasuk di daerah Sulawesi Selatan. Hal ini tidak pernah terjadi dalam catatan kepolisian, sehingga ini menjadi perhatian yang luar biasa daripada masyarakat yang ada di wilayah kami, termasuk mungkin juga pemerintah setempat, ya, sehingga menaruh perhatian besar. Tentunya kepolisian berjanji ya, sesuai dengan arahan dari Bapak Kapolda Sulsel, bahwa Polres Goa akan melakukan penyidikan kasus ini secara maksimal dan profesional, serta mengembangkannya tidak hanya kepada kekerasan kepada AP yang berakibat rusaknya mata kanannya, tetapi juga kepada kejahatan lain yang dilakukan kedua orang tua dan juga paman, kakek, kemudian apabila ada orang lain yang ikut membantu terhadap meninggalnya kakak AP ya, kemudian di mana didalami keyakinan seperti ini akan kita kejar semua pelaku-pelakunya. Nanti saya akan ke sana juga lebih jauh mengenai apa yang terjadi sebenarnya pada kakak dari AP ini, mengingat mungkin ini ya bisa dikenakan pasal yang berbeda karena akhirnya menghilangkan nyawa manusia gitu. Dan apakah memang ada pihak lain di luar ini yang mendorong, yang justru menyarankan atau mengarahkan dari pelaku ini? Kita akan bahas usai jeda berikut ini.